wilayah Muaro Jambi meningkat. Penjabat sementara Gubernur Jambi berharap pemerintahan Presiden terpilih akan melanjutkan proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera. DKPP Republik Indonesia resmi menjatuhkan sanksi pada salah satu anggota KPU Kabupaten Merangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 17 Oktober 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septi Dita. Dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, tingginya curah hujan ditambah dengan kiriman air dari bagian hulu sungai membuat debit air Sungai Batanghari di sepanjang wilayah Muaro Jambi mengalami peningkatan. Kini tinggi muka air telah mencapai 10,19 meter. Tinggi muka air Sungai Batanghari yang melintasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat. Peningkatan debit air ini selain karena curah hujan yang tinggi mengguyuri wilayah Muaro Jambi juga disebabkan kiriman air dari bagian hulu sungai. Untuk ketinggian air kini telah mencapai 10,19 meter dari sebelumnya 9,83 meter. Meski ada peningkatan, namun untuk status sungai terpanjang di Sumatera ini masih di bawah level siaga 3 bencana banjir. PLT Kalaksa BPBD Ardanus mengatakan, meski masih berada pada kewaspadaan, namun masyarakat yang berada di bantaran Sungai Batanghari diminta untuk waspada terhadap bencana banjir air kiriman. Selain itu, bagi masyarakat yang beraktivitas di sepanjang sungai, juga diminta untuk memastikan keselamatan dari bahayanya deras arus sungai. Status kita masih normal sekarang. Jadi kalau nanti ada peningkatan debit air nanti 13,87, baru kita adakan rapat, kita bikin status siaga 3. Dan curah hujan yang tinggi tentu debit air akan sampai naik. Apalagi nanti curah hujan yang di hulu tinggi pasti. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi juga memprediksi tinggi muka air Sungai Batanghari di wilayah Muaro Jambi akan terus mengalami peningkatan. Pasalnya wilayah Muaro Jambi kini berada pada musim hujan dan ditambah dengan kondisi air daerah di wilayah hulu sungai yang tinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dibutuhkan untuk membuka akses pembangunan yang lebih optimal, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman berharap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan jalan tol Sumatera dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi salah satu hal penting yang terus disuarakan pemerintah Provinsi Jambi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menyampaikan, keberlanjutan proyek-proyek pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui keberlanjutan program pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang melintasi Provinsi Jambi. Penyelesaian proyek jalan tol yang menghubungkan provinsi-provinsi di Sumatera itu sangat dibutuhkan untuk membuka akses pembangunan yang lebih optimal. Hadirnya jalan tol dinilai akan membawa kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat maupun daerah dari berbagai aspek. Pemerintah Provinsi Jambi sangat berharap jalan tol Bayung Lincir Tempino yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2024 di Sumatera Utara, yakni saat meresmikan 2 proyek jalan tol Trans Sumatera, ruas Indrapura Kisaran, serta ruas Betung Tempino, mampu memaksimalkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Sudirman menekankan, keberlanjutan pembangunan jalan tol Jambi Rengat juga sangat diharapkan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Kita bersyukur, artinya tol Jambi, Bayung Lincir, Jambi sudah bisa dioperasionalkan, dan kita berharap juga akan ada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga kita perlu mewaspadai. Dampak dari tol juga perlu diwaspadai karena paling tidak di beberapa daerah lain tercontoh ada gangguan terkait dengan
hidup masyarakat sekitar jalan umum yang tidak lagi dipakai. Jalan tol Bayung Lincir Tempino sepanjang 34 km yang merupakan seksi 3 dari Jalan Tol Bentung Tempino menjadi jalan tol Trans Sumatera pertama yang diresmikan di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pendaftaran P3K tahun 2024 di Pemkab Muaro Jambi telah dibuka dengan jumlah formasi 2.448 kursi. Penerimaan P3K tidak dibuka untuk umum, melainkan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi di pemerintahan Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Masa pendaftaran telah berlangsung dan akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Kabid Pengangkatan Pensiun dan Data ASN BKD Muaro Jambi Rini Herawati mengatakan 2.448 formasi dibuka, diantaranya untuk tenaga kesehatan 377, guru 440, tenaga teknis 1.671. Saat ini telah tercatat ada 1.687 yang telah mendaftar. Sementara untuk syarat yang harus dipenuhi bagi calon P3K, yakni pelamar memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai honorer dan masih aktif. Kemudian pelamar hanya bisa mendaftar di satu formasi pada satu instansi di pemerintahan. Kursus, pelatihan, peningkatan kompetensi tenaga handal untuk tenaga non-ASN di Kabupaten Muaro Jambi dalam menghadapi seleksi P3K. Mereka sudah ada kayak bimbel ya? Iya, sosialisasi di awal sudah sudah kita laksanakan kemarin melalui Zoom. Itu kita bikin WA group dan kita adakan Zoom berapa jam dengan narasumber dari analis dan kita dari BKD juga. Untuk pendaftaran P3K tidak terbuka untuk umum, melainkan diperuntukkan bagi tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Pengadaan P3K ini untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah, terutama dalam mengisi kekosongan tenaga fungsional yang selama ini terbatas pada pegawai ASN. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Mal pelayanan publik di Kota Sungai Penuh telah diresmikan pada bulan Agustus 2024 lalu. Sejak diresmikan, kini ada 10 konter pelayanan telah beroperasi di mal pelayanan publik di Kota Sungai Penuh. Setelah diresmikan mal pelayanan publik pada 15 Agustus 2024 lalu, ada 10 konter pelayanan telah beroperasi di mal pelayanan publik di bawah Dinas DPM TSPTK Kota Sungai Penuh. Kepala Dinas DPM TSPTK Kota Sungai Penuh Sunardi mengatakan 10 konter pelayanan telah beroperasi di mal pelayanan publik di setiap jam kerja, yakni Disduk Capil, Dinas PUPR, Bank Jambi, Pelayanan Ketenagakerjaan, PDAM, Taspem, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Disperindak. Meski pengunjung di mal pelayanan publik tidak terlalu dominan dikunjungi oleh masyarakat, namun para petugas tetap standby di konternya masing-masing. Kita kan baru punya 10 konter, karena keterbatasan anggaran kita juga, kita cuma baru bangun 10 konter. Itu untuk capil, ya, untuk di situ ada KTP, kemudian pembuatan akta dan lain sebagainya, kemudian dari Dinas PU untuk IMD-nya, ya izin untuk PBG. Pihak DPM TSPTK akan selalu memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di mal pelayanan publik. Dalam pelayanan tersebut tidak dipungut biaya kecuali hal-hal yang telah ditetapkan dalam aturan seperti pembayaran BPJS serta pembayaran tagihan PDAM. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan personil Brimob Polda Jambi dilibatkan dalam proses pengamanan masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024.
DKPP Republik Indonesia resmi menjatuhkan sanksi pada salah satu anggota KPU Kabupaten Merangin. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Merangin. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada Nurfatu Korida, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Merangin. Nurfatu Korida terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan surat putusan nomor 121-PKE-DKPP-7-2024, Nurfatu Korida terbukti melakukan pelanggaran dengan memerintahkan untuk penggeseran suara salah satu anggota DPR RI. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin yang turut melakukan pengawasan mengatakan, Nurfatu Korida mendapat peringatan keras dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi dan Pengawasan KPU Merangin. Jika kembali melakukan kesalahan, Nurfatu Korida langsung diberhentikan sebagai anggota KPU Merangin. Pada yang lalu DKPP RI sudah membacakan putusan terhadap satu orang anggota KPU Kabupaten Merangin terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Nah, dalam putusan tersebut sudah sama-sama kita dengarkan dan mungkin juga sudah ada yang dibaca bahwa yang bersangkutan diberikan peringatan dan kemudian secara divisi dia harus berbeda. Nah, tentunya putusan ini harus ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Merangin dan kami akan melakukan pengawasan terkait dengan tindak lanjut dari putusan. Salah satunya adalah terkait dengan pergantian divisi di KPU Kabupaten Merangin. Terkait putusan DKPP Republik Indonesia itu, Bawaslu Provinsi Jambi meminta KPU untuk segera melakukan tindakan paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Setelah DKPP RI memutuskan untuk memberhentikan Nurfatu Korida dari jabatan sebagai Ketua Divisi dan Pengawasan KPU Merangin, Bawaslu Provinsi Jambi mengambil langkah-langkah untuk memastikan integritas proses pemilu kada di wilayah tersebut tetap terjaga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Selamat sore Amsol. Bagaimana tanggapan Bawaslu Provinsi Jambi atas putusan DKPP RI terhadap Nurfatu Korida, Amsol? Ya, selamat sore Septi, dan memang Bawaslu Provinsi Jambi menghormati keputusan resmi yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia atas perkara Nurfatu Korida, anggota KPU Kabupaten Merangin yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yakni melakukan pergeseran suara salah satu caleg DPR RI, di mana sanksi yang diberikan adalah peringatan keras terakhir dan diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Merangin. Peringatan keras terakhir ini dapat dimaknai agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama apabila di kemudian hari melakukan dan juga terbukti kembali melakukan pelanggaran, maka akan diberhentikan secara tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Merangin. Dan keputusan ini pun diambil DKPP berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga keterangan dari para saksi yang dihadirkan. Para pengadu dalam perkara ini juga mendalilkan bahwa Nurfatu Korida telah memberikan perintah kepada ketua dan anggota PPK Lembah Masurai untuk melakukan pergeseran salah satu caleg DPR RI. Sehingga dalam kasus ini juga Bawaslu Provinsi Jambi nantinya juga akan turut mengawasi bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin paling lambat 7 hari setelah perkara ini dibacakan, dan selanjutnya Bawaslu Provinsi Jambi juga nantinya akan melakukan pengawasan bagaimana proses pergantian divisi yang akan menggantikan Nurfatu Korida sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Merangin. Dan memang sebelumnya Nurfatu Korida ini saat dilaporkan ke
DKPP telah diberhentikan sementara dari jabatannya itu dari bulan Mei 2024 lalu, dan untuk keaktifan kinerja dari Nurfatu Korida di KPU Kabupaten Merangin saat ini juga masih menunggu keputusan resmi dari KPU Republik Indonesia. Dan dalam waktu dekat KPU Kabupaten Merangin juga akan melakukan rapat untuk dapat melakukan pergantian divisi agar pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Merangin dapat berjalan aman sesuai yang diharapkan dan juga dapat berintegritas. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Septi di studio. Ya, laporan Ahmad Solihin langsung dari Bawaslu Provinsi Jambi. Terima kasih atas laporan Anda, Amsol. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Polda Jambi dilibatkan dalam proses pengamanan masa kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Ratusan personel tersebut setiap hari patroli hingga pengamanan para paslon Pilkada 2024. Selama masa kampanye, Satuan Brimob Polda Jambi menerjunkan sekitar 450 personel untuk operasi Mantap Praja 2024. Ratusan personel Brimob tersebut terdiri dari Satuan Pelopor dan Gegana. Di bawah Komando Biro Operasi Polda Jambi, para personel itu saat ini dilebatkan dalam patroli, sterilisasi area kampanye hingga pengamanan pasangan calon yang maju dalam Pilkada 2024. Terkait dengan pengamanan Brimob, ya, nanti kita akan beritahu ya, ke seluruh Polres yang melaksanakan Pilkada. Kebetulan di Polda Jambi ini semua kabupaten melaksanakan pilkada dan kita melaksanakan backup satuan wilayahan membantu mereka sampai pelaksanaan pilkada ini aman dan tertib serta terkendali. Dan Sat Brimob juga memastikan para personelnya bersikap netral dalam proses kampanye saat ini. Sanksi kode etik diberlakukan jika para personel Brimob kedapatan terlibat dalam politik praktis. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan penelusuran terkait laporan masyarakat tentang video viral yang diduga ketidaknetralan ASN di Pilkada 2024. Ada 4 oknum ASN yang melakukan kampanye dan mengintervensi masyarakat untuk memilih salah satu paslon. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, selama tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, pihaknya telah menemukan 6 dugaan terkait ketidaknetralan ASN, kepala desa, serta penyelenggara pemilu. Dari 6 kasus tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan terkait ketidaknetralan ASN yang melibatkan salah satu kepala dinas di Kota Sungai Penuh yang berfoto menggunakan simbol dukungan kepada salah satu paslon. Bawaslu juga menemukan dugaan salah satu ASN yang mengkampanyekan dan mengintervensi warga di salah satu desa di Kota Sungai Penuh untuk mendukung salah satu paslon wali kota. Selain itu, pihaknya juga menemukan postingan di media sosial terkait beberapa ASN yang berfoto menggunakan twibbon dukungan kepada salah satu paslon. Bawaslu Kota Sungai Penuh juga melakukan penelusuran terkait dugaan ketidaknetralan kepala desa yang menyatakan sikap dukungan kepada salah satu paslon wali kota Sungai Penuh. Tidak hanya dugaan ketidaknetralan ASN dan kepala desa, Bawaslu Kota Sungai Penuh juga menemukan dugaan staf panitia pemilihan kecamatan dan staf panitia pengawas kecamatan di salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh yang menyatakan dukungan kepada salah satu paslon wali kota. Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran dan juga 4 informasi awal yang kami lakukan penelusuran. Dan dari semua kasus penanganan pelanggaran yang kami tangani itu adalah netralitas berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Iin Rudiansyah mengatakan hingga saat ini kasus ketidaknetralan ASN telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Pihaknya akan melakukan mitigasi dan memberikan imbauan kepada seluruh ASN dan kepala desa serta perangkat desa di Sungai Penuh untuk selalu menjaga netralitas jelang pelaksanaan Pilkada Serentak. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Batanghari secara bertahap mulai melengkapi kebutuhan logistik Pilkada Serentak 2024. Setelah bilik dan kotak suara yang tiba, kini sejumlah surat suara juga telah diterima KPU Batanghari.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan langsung dari Kabupaten Batanghari. Halo Ade, selamat sore. Berapa jumlah surat suara yang didistribusikan ke KPU Batanghari, Ade? Ya, selamat sore pemirsa TVRI Jambi. Untuk tahapan proses kelengkapan dari logistik KPU Kabupaten Batanghari dalam menghadapi Pilkada 2024 nanti telah mulai lengkap atau segera dirampungkan, di mana sebelumnya logistik bilik suara maupun surat suara telah didistribusikan ke KPU Batanghari, dan kemarin pihak KPU juga telah menerima sejumlah 223.733 lembar surat suara gubernur maupun wakil gubernur yang akan dilaksanakan pada 27 November nanti. Dan nantinya proses dari penerimaan ini sendiri nanti akan dilanjutkan dengan untuk sortir yang akan dilakukan pihak KPU sendiri, di mana nanti proses sortir sendiri akan melibatkan masyarakat sekitar maupun internal dari KPU untuk mengetahui atau mengecek apabila surat suara tersebut dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan pada pemilu atau Pilkada serentak 2024 pada November 27 November mendatang. Ya. Baik, selanjutnya Ade, apakah jumlah surat suara yang diterima ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Batanghari? Ade, silakan. Ya, terkait kebutuhan dari surat suara yang didistribusikan kemarin, ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari jumlah pemilih yang nantinya akan melaksanakan atau menyalurkan hak suaranya pada 27 November nanti, di mana sesuai ketentuan jumlah mata pilih atau pemilih DPT yang ada di Kabupaten Batanghari sendiri mencapai 218.007 dan ditambah 2% dari jumlah pemilih sendiri yang nantinya kelebihan atau 223.733 lembar surat suara ini 2%-nya akan disisihkan untuk mempersiapkan apabila nantinya ada daftar pemilih tambahan yang pindah milih ataupun daftar pemilih khusus yang akan mengikuti atau partisipasi dalam proses pencoblosan nanti, sehingga pihak KPU sendiri tidak akan kelabakan atau kesulitan apabila nantinya terjadi penambahan dari jumlah pemilih sendiri pada 27 November mendatang. Demikian. Baik, terima kasih Ade atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, saat ini tahapan kampanye paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh masih berlangsung. Selama masa kampanye, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 6 kasus dugaan ketidaknetralan ASN. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, selama tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, pihaknya telah menemukan 6 dugaan terkait ketidaknetralan ASN, kepala desa, serta penyelenggara pemilu. Dari 6 kasus tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan terkait ketidaknetralan ASN yang melibatkan salah satu kepala dinas di Kota Sungai Penuh yang berfoto menggunakan simbol dukungan kepada salah satu paslon. Bawaslu juga menemukan dugaan salah satu ASN yang mengkampanyekan dan mengintervensi warga di salah satu desa di Kota Sungai Penuh untuk mendukung salah satu paslon wali kota. Selain itu, pihaknya juga menemukan postingan di media sosial terkait beberapa ASN yang berfoto menggunakan twibbon dukungan kepada salah satu paslon. Bawaslu Kota Sungai Penuh juga melakukan penelusuran terkait dugaan ketidaknetralan kepala desa yang menyatakan sikap dukungan kepada salah satu paslon wali kota Sungai Penuh. Tidak hanya dugaan ketidaknetralan ASN dan kepala desa, Bawaslu Kota Sungai Penuh juga menemukan dugaan staf panitia pemilihan kecamatan dan staf panitia pengawas kecamatan di salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh yang menyatakan dukungan kepada salah satu paslon wali kota. Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran dan juga 4 informasi awal yang kami lakukan penelusuran. Dan dari semua kasus penanganan pelanggaran yang kami tangani itu adalah netralitas, berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Iin Rudiansyah mengatakan hingga saat ini kasus ketidaknetralan ASN telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Pihaknya akan melakukan mitigasi dan memberikan imbauan kepada seluruh ASN dan kepala desa serta perangkat desa di Sungai Penuh untuk selalu menjaga netralitas jelang pelaksanaan Pilkada Serentak. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Kota Jambi telah menerima 471.238 surat suara pemilihan Gubernur Jambi tahun 2024. Saat ini surat suara telah disimpan di gudang KPU untuk proses sortir dan pelipatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menerima logistik surat suara dari KPU Provinsi Jambi. Ada 471.238 surat suara yang diterima dan telah disimpan di gudang KPU Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan jumlah surat suara tersebut sudah termasuk tambahan 2% dari surat suara cadangan. Itu disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap Pilkada serentak tahun 2024. Pihak KPU akan segera melakukan pelipatan dan sortir surat suara, sedangkan untuk surat suara Pilwako Jambi masih dalam proses dan akan dicetak dalam waktu dekat. Ya, baru saja kemarin di tanggal 15 ya, hari Selasa kemarin, KPU Kota baru saja menerima surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi berjumlah 471.238 surat suara. Itu sudah termasuk 2,5% dari surat suara cadangan. Selanjutnya, surat suara tersebut sudah KPU amankan di gudang logistik pemilu dekat depan Basarnas. Jika nantinya terdapat surat suara yang rusak, KPU Kota Jambi akan bersurat ke KPU Provinsi untuk penggantian surat suara yang rusak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tiba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedatangan logistik tersebut dikawal ketat oleh pihak Polres Tanjung Jabung Timur. 41 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 27 November 2024, sebanyak 179.478 lembar surat suara telah tiba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rabu 16 Oktober 2024 malam dengan dikawal ketat oleh aparat. Surat suara yang didistribusikan oleh KPU Provinsi Jambi langsung didistribusikan ke KPU Kabupaten Kota tahap pertama, khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro, mengatakan, ratusan ribu lembar surat suara tersebut didatangkan menggunakan satu unit mobil truk dengan 90 box lengkap dengan surat suara cadangan PSU. Pihaknya menerima logistik ini dari pihak penyedia sesuai kontrak kerja, di mana pihak penyedia bertanggung jawab mendistribusikan sampai di gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Usai menerima surat suara untuk kebutuhan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pihak KPU akan melakukan pelipatan surat suara. Dalam proses ini akan diketahui kondisi surat suara yang diterima apakah baik atau dinyatakan rusak. Untuk logistik surat suara gubernur dan wakil gubernur Jambi sudah masuk di gudang KPU Tanjung Jabung Timur sejumlah 179.478 lembar. Itu sudah 2,50% penambahannya. Proses penyortiran nantinya termasuk pelipatan juga diawasi oleh Bawaslu dan Kepolisian serta TNI. Selain itu, logistik khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati belum diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena masih dalam tahap pencetakan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Bungo telah menerima logistik surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada serentak 2024. Saat pengiriman surat suara tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Menjelang pelaksanaan hari pencoblosan pemilihan kepala daerah 27 November 2024, KPU Kabupaten Bungo telah menerima logistik pengadaan tahap pertama, yakni berupa surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, hari Rabu kemarin telah tiba logistik berupa surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dengan jumlah 135 kotak dan masing-masing satu kotak berisi 2.000 lembar surat suara. Kedatangan surat suara disaksikan langsung oleh Bawaslu dan unsur Forkopimda dengan pengawalan dari aparat kepolisian dari Jambi hingga ke gudang KPU Bungo. Sedangkan untuk surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo dalam proses pencetakan, sesuai jadwal akhir bulan Oktober 2024 ini, logistik surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo akan diterima KPU. Alhamdulillah sebanyak 135 koli untuk surat suara jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Untuk satu koli itu berapa jumlah gitu? Satu koli 2.000-an. 2.000-an. Ya, 2.000-an. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berada di gudang kita. Insya Allah nanti akan dilakukan penyortiran terhadap surat suara yang kita terima tersebut. Untuk proses selanjutnya, pihak KPU Bungo akan melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Pelaksanaan sortir dan lipat surat suara akan dilakukan serentak dengan logistik surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang diprediksi akan tiba di gudang logistik KPU pekan depan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya, Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Effendi pimpin apel peringatan Hari Pramuka ke-63 tingkat Kuarcap Kerinci. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Sekda Kabupaten Zainal Effendi pimpin apel memperingati Hari Pramuka ke-63 tingkat kuartir cabang Kuarcap Kerinci. Pada apel tersebut juga turut diserahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang sudah berkontribusi dalam mengembangkan gerakan pramuka di Kabupaten Kerinci. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Effendi memimpin apel besar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 tingkat kuartir cabang Kerinci. Apel tersebut berlangsung di lapangan perkantoran Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Acara yang mengusung tema Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI tersebut merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Effendi mengatakan, gerakan pramuka memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila dan cinta tanah air. Kepada anggota gerakan pramuka di seluruh penjuru tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pramuka yang ke-63 tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama gerakan pramuka saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang selalu mendukung program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka. Saat apel juga turut diserahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang sudah berkontribusi dalam mengembangkan gerakan pramuka di Kabupaten Kerinci. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membina generasi muda Kerinci melalui gerakan pramuka. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan HUT ke-59 Kabupaten Bungo tahun 2024, diselenggarakan lomba permainan tradisional antar OPD. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan hijau kantor Bupati dibuka oleh Bupati Bungo Mashuri. Bupati Bungo Mashuri membuka secara resmi permainan tradisional antar organisasi perangkat daerah. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan hijau kantor Bupati diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengapresiasi diadakannya perlombaan permainan tradisional ini karena merupakan suatu upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar organisasi perangkat daerah serta instansi vertikal di lingkup Pemkab Bungo. Melalui perlombaan permainan tradisional ini dapat belajar tentang nilai-nilai perjuangan, gotong royong, serta semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan. Bupati Mashuri berharap di akhir masa jabatannya, tradisi permainan tradisional dapat terus dipertahankan sehingga dikenal oleh para generasi muda. Seperti biasa menyambut hari ulang tahun Kabupaten Bungo yang tahun ini ke-59 tahun 2024 ini. Kegiatan ini selain kita membudayakan olahraga tradisional, kita juga bersilaturahmi antar OPD dan instansi dan juga
instansi vertikal yang ikut dalam olahraga tradisional yang kita lakukan pada pagi hari. Nanti puncaknya kegiatan kita adalah di gedung DPRD, rapat paripurna DPRD yang kita lakukan insyaallah tanggal 19 Oktober 2020. Perlombaan permainan tradisional ini merupakan agenda tahunan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Bungo, seperti lomba tarik tambang yang diikuti langsung Bupati dan Ketua TPPKK Kabupaten Bungo. Kemudian lomba lari karung, bawa kelereng dengan sendok, lomba bakya, lomba bawa tepung dalam piring, dan lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Diupayakan untuk meningkatkan pembenahan, pembinaan, dan pemberdayaan Saka, Kuartir Daerah Jambi melaksanakan kegiatan pertemuan terbatas dengan instansi maupun lembaga pengampu. Upaya mewujudkan pencapaian 12 program Bakti Kuarda Jambi tahun 2024-2027. Kuartir Daerah Jambi melaksanakan kegiatan pertemuan dengan instansi maupun lembaga pengampu untuk meningkatkan pembenahan, pembinaan, dan pemberdayaan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Kegiatan yang diselenggarakan secara terbatas itu dilakukan di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Jambi, Kamis pagi 17 Oktober 2024. Ketua Kuartir Daerah Jambi yang juga adalah penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan utamanya untuk mempererat hubungan silaturahmi sesama pengurus kuartir pramuka daerah dalam mewujudkan pemajuan SAKA. Selain itu, pertemuan tersebut juga dilakukan khususnya untuk membahas keikutsertaan Kuarda Jambi pada perkemahan antar SAKA tingkat nasional di Provinsi Gorontalo tahun 2025. Sudirman menekankan pemantapan pengurusan dan pelantikan seluruh SAKA akan diupayakan bisa selesai pada tahun 2024, guna mengoptimalkan pemajuan SAKA. Ini dibutuhkan untuk mewujudkan generasi muda daerah yang unggul dalam segala bidang. Kita menginginkan agar SAKA di Kuarda Jambi ini aktif ya seluruhnya, karena kita tahun depan 2025 akan mengikuti kegiatan perkemahan SAKA nasional di Gorontalo. Jadi kita harus siapkan dari sedini mungkin sehingga mereka anak-anak muda, para generasi pramuka itu bisa memperoleh pengalaman yang memadai, yang cukup gitu, bisa memperjuangkan, bisa membantu SAKA yang menjadi naungannya. Saya pikir itu sih. Perkemahan antar SAKA tingkat nasional di Provinsi Gorontalo tahun 2025 direncanakan akan digelar pada pertengahan ataupun akhir tahun dan diikuti seluruh SAKA pramuka se-Indonesia. Nrendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, polisi mengenakan tindak pidana pencucian uang dalam kasus bandar besar narkoba Jambi. Inisial H yang ditangkap pada minggu lalu. Dalam kasus ini sejumlah aset milik H disita lantaran diduga kuat hasil penjualan barang haram tersebut. Tim Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Jambi terus menyelidiki kasus bandar besar narkoba. Inisial H, saudaranya T, dan kaki tangannya. Dalam penyidikan, polisi menduga ada tindak pidana pencucian uang dari peredaran barang haram tersebut. Aset senilai sekitar 10 miliar rupiah disita polisi. Adapun aset tersebut berupa tempat pusat kebugaran, toko aksesoris gawai hingga rumah. Wakil Kepala Bareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri saat pers rilis pengungkapan kasus narkoba Jambi di Mabes Polri kemarin sore, menjelaskan penyitaan ini berdasarkan perputaran uang hasil dari 7 lapak atau base camp tempat penjualan sabu. Dalam sebulan, H dan T mampu mendapatkan 4 miliar dari penjualan barang haram. Polisi masih mengembangkan kasus jaringan ini hingga aliran dananya. Sebelumnya, tim gabungan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Jambi mengungkap kasus besar peredaran narkoba di Provinsi Jambi.
Seorang bandar besar narkoba berinisial H diringkus polisi di Jakarta. Dari hasil pengembangan, 8 orang saudara hingga kaki tangan H akhirnya diringkus polisi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 tersangka kasus perundungan siswi salah satu SMP di kota Jambi akan dibebaskan. Hal itu berdasarkan adanya kesepakatan pihak keluarga korban dengan para pelaku. Setelah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, penyidik Satreskrim Polresta Jambi kini justru bakal membebaskan para tersangka. Hal itu lantaran penyidik menerima adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga pelapor atau korban dengan para tersangka. Kesepakatan tersebut muncul setelah adanya mediasi kedua belah pihak. Meski demikian, penyidik masih menunggu diversi dari Pengadilan Negeri Jambi. Saat ini para tersangka masih dikenakan wajib lapor. Sebelumnya, video aksi perundungan di kota Jambi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang gadis remaja menjadi korban perundungan oleh sejumlah perempuan dewasa. Setelah ditelusuri, ternyata korbannya tidak lain adalah siswi di salah satu sekolah menengah pertama swasta di kota Jambi berinisial RN, warga Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengakuan RN, aksi perundungan tersebut awalnya terjadi setelah adanya aksi saling ejek di media sosial. Dalam perundungan tersebut, RN mengaku dipukuli hingga disundut api rokok. Tidak hanya itu, kepalanya sempat dibenturkan ke aspal hingga berdarah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengeluarkan daftar pencarian orang kasus pembunuhan seorang sopir travel yang ditemukan meninggal dunia di Provinsi Sumatera Selatan. Pemburuan itu dilakukan guna mengungkap kasus tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengeluarkan daftar pencarian orang kasus pembunuhan sopir travel yang ditemukan meninggal dunia di wilayah Bayung Lincir, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua orang DPO tersebut yakni berinisial AT berusia 35 tahun warga Jambi dan AL berusia 36 tahun warga Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, AKBP Imam Rahman mengatakan, kedua orang DPO ini merupakan eksekutor pembunuhan Matnur, seorang sopir travel yang ditemukan meninggal dunia. Saat ini tim terus melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, 1 dari 3 orang telah diamankan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas. 2 orang yaitu AL alias AL dan AT. Nah, ini adalah DPO-nya. Sudah kami terbitkan DPO-nya. 1 sebagai cekik dan 1 sebagai melintir leher korban. Atas perbuatan tersangka, pelaku terancam dikenakan pasal 365 ayat 3 KUH Pidana atas kasus pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. UMKM di Kabupaten Kerinci terus menunjukkan perkembangan yang positif, terutama di sektor olahan makanan keripik pisang. Hal itu juga didukung dengan bahan baku yang melimpah, serta kreativitas para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. UMKM di Kabupaten Kerinci terus menunjukkan perkembangan positif, terutama di sektor olahan makanan. Salah satu produk unggulan yang menarik perhatian adalah keripik pisang. Keripik pisang produksi UMKM di Kerinci tidak hanya dinikmati oleh masyarakat lokal, namun juga sudah merambah ke pasar luar daerah. Hal ini didukung oleh bahan baku yang melimpah, serta kreativitas para pelaku UMKM dalam mengembangkan variasi rasa dan kemasan yang menarik. Salah seorang pelaku UMKM keripik pisang, Ilwani, mengatakan ia telah merintis usahanya selama 10 tahun. Ia menggunakan jenis pisang roti sebagai bahan utama untuk produksi keripik. Dalam 1 minggu, ia mampu memproduksi hingga 40 kg keripik pisang dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per bungkus, tergantung ukuran dan jenis rasa. Berkebun tuh dah, ada pisang, ada keladi, kita coba bikin tuh. Kita coba-coba taruh di warung-warung. Nah, mula-mula 1 renteng, nah, terus tambah lagi warungnya 2 renteng. Nah, jadi kita berarti bisa maju nih keripik itu. Nah, itu mulai kita ngolah-ngolahnya. Kalau kita tuh hitungnya per minggu. Kalau keripik pisangnya 1 minggu tuh bisa 40 kilo. Berkat ketekunannya, Ilwani berhasil menghasilkan omset hingga Rp12 juta setiap bulan. Penjualannya juga sudah merambah hingga keluar daerah Kabupaten Kerinci, termasuk beberapa kabupaten tetangga.
Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septi Ditar dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.